Halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kalian tahu nggak, zaman dulu kala ada pertempuran hebat yang hampir mengalahkan kerajaan adidaya Romawi? Pertempuran ini sangat terkenal dan menjadi salah satu momen paling kritis dalam sejarah Romawi. Namanya Perang Arausio, terjadi pada tahun 105 sebelum Masehi. Lokasinya di dekat Sungai Rhone, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Prancis. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana Romawi bisa kalah telak di Arausio. Seru loh. Kita akan melihat berbagai faktor yang menyebabkan kekalahan ini, mulai dari kesalahan strategi hingga kekuatan musuh yang tak terduga. Perang Arausio ini bukan perang biasa, teman-teman. Ini adalah salah satu kekalahan terbesar yang pernah dialami oleh Romawi. Kekalahan Romawi di sini sangat parah, sampai-sampai orang Romawi trauma dan merasa sangat terancam. Banyak prajurit yang tewas dan moral pasukan Romawi benar-benar hancur. Bayangkan saja, pasukan mereka yang terkenal sangat kuat, hancur lebur di tangan suku-suku Jermanik. Suku-suku ini dikenal sangat tangguh dan memiliki strategi perang yang efektif. Nah, dari kekalahan besar ini, Romawi belajar banyak hal penting, terutama tentang strategi militer dan pentingnya beradaptasi. Mereka mulai memperbaiki taktik dan memperkuat pasukan mereka untuk menghadapi ancaman di masa depan. Jadi, saat dibsin ini prominent. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke belakang sebelum Perang Arausio terjadi. Pada masa itu, wilayah Romawi sangat luas dan mencakup banyak daerah yang sekarang kita kenal sebagai Eropa. Jadi, di utara wilayah Romawi ada banyak suku-suku Jermanik yang sedang bermigrasi alias pindah tempat tinggal. Alasannya macam-macam, teman-teman. Mereka tidak hanya mencari tanah baru, tetapi juga mencari tempat yang lebih aman dan subur untuk hidup. Ada yang karena tanah mereka sudah tidak subur lagi, sehingga tidak bisa lagi menanam tanaman untuk bertahan hidup. Kondisi tanah yang buruk membuat mereka harus mencari tempat baru yang lebih baik. Ada juga yang karena diserang suku lain, pokoknya rumit deh. Konflik antar suku sering terjadi, dan ini memaksa mereka untuk bermigrasi demi keselamatan. Nah, dua suku yang paling membuat Romawi khawatir adalah Cimbri dan Teutoni. Kedua suku ini terkenal dengan kekuatan dan keberanian mereka dalam pertempuran. Mereka ini terkenal kuat-kuat dan sangat kejam. Mereka tidak segan-segan untuk menyerang dengan brutal, membuat musuh mereka ketakutan. Bayangkan saja, mereka menyerang sambil berteriak-teriak dengan ganas, membuat musuh ketakutan duluan. Teriakan perang mereka sangat menakutkan dan bisa mengguncang mental lawan. Nah, pergerakan mereka inilah yang akhirnya menyebabkan keributan antara Romawi dengan suku-suku Gallia di utara Italia. Konflik ini menjadi satu penyebab utama ketegangan di wilayah tersebut yang kemudian memicu berbagai dampak besar. Suku-suku Jermanik yang bermigrasi ini ternyata tidak hanya lewat begitu saja. Mereka juga mulai menyerang wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Romawi. Ya iyalah, namanya juga sedang mencari tempat tinggal baru, pasti butuh lahan dan sumber daya dong. Romawi yang merasa wilayahnya diganggu, tentu saja tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan untuk menghadapi suku-suku Jermanik ini. Awalnya sih, Romawi yakin bisa mengalahkan mereka. Tapi ternyata, pasukan Romawi beberapa kali yang diriling suku-suku Jermanik lebih puas dan si kenal takut ini nih. Wah, memerlukan skill. Nah, puncak konflik antara Romawi dan suku-suku Jermanik ini terjadi di Arausio. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Romawi. Jadi ceritanya, Cimbri dan Teutoni, dua suku Jermanik yang paling kuat, sudah sampai di dekat wilayah Romawi. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dari utara, melewati berbagai rintangan dan medan yang sulit. Mereka ingin menyeberangi Sungai Rhone, tetapi dihadang oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh dua orang konsul, yaitu Gnaeus Mallius Maximus dan Quintus Servilius Caepio. Sungai ini menjadi titik strategis yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Sayangnya, kedua konsul Romawi ini ternyata tidak kompak. Mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik, yang akhirnya menjadi bencana bagi pasukan Romawi. Mereka malah bertengkar sendiri dan saling tidak mau mengalah. Ketidakkompakan ini membuat pasukan Romawi menjadi lemah dan tidak terorganisir. Si Caepio merasa dirinya lebih senior dan lebih berpengalaman, jadi dia tidak mau menuruti perintah Maximus. Hal ini menyebabkan ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. Seperti cerita drama saja.
Konflik internal ini akhirnya berujung pada kekalahan besar bagi Romawi, yang kehilangan banyak prajurit dalam pertempuran tersebut. Ini sebabnya terjadi satuan dan kerjasama dalam grup yang kuat. Bagian 5. Medan Pertempuran Arausio, sebuah analisis. Pertempuran Arausio ini terjadi di dekat Sungai Rhone, tepatnya di dekat kota Arausio yang sekarang berada di wilayah Perancis Selatan. Medan pertempurannya sendiri cukup luas dan terbuka, sangat cocok untuk pasukan kavaleri alias pasukan berkuda untuk bergerak. Sayangnya pasukan Romawi yang kebanyakan infanteri alias pasukan berjalan kaki malah terjebak di medan yang menguntungkan pasukan kavaleri Cimbri dan Teutoni. Ditambah lagi, pasukan Romawi juga lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pasukan gabungan Cimbri dan Teutoni. Wah, sudah salah strategi, kalah jumlah pula. Bagian 6. Jalannya pertempuran, keangkuhan dan kehancuran Romawi. Pertempuran Arausio dimulai dengan serangan pasukan Cimbri dan Teutoni ke barisan pasukan Romawi. Saking bersemangatnya, pasukan Romawi sampai tidak sadar kalau mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Pasukan kavaleri Cimbri dan Teutoni dengan mudahnya menghancurkan formasi pasukan Romawi yang sudah kacau balau. Kekacauan di pihak Romawi semakin menjadi-jadi karena kedua konsul mereka, si Maximus dan Caepio, belasik bertengkar. Akibat koordinasi pasukan Romawi berantakan dan mereka di bulan-bulanan pasukan Cimbri dan Teutoni. Betul kacau. Bagian 7. Akibat langsung, kekacauan dan ketakutan di Roma. Kekalahan di Arausio ini menjadi pukulan telak bagi Romawi. Bayangkan saja, lebih dari 80.000 pasukan Romawi tewas dalam pertempuran ini, termasuk si konsul Caepio. Kabar kekalahan ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Romawi dan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Orang-orang Romawi ketakutan, merasa negaranya berada di ambang kehancuran. Mereka soal Cimbri yang turning menyerang Polrota dan menggencul di semuanya. Bagian 8. Gaius Marius, sang reformator, muncul. Di tengah kepanikan akibat kekalahan di Arausio, muncullah seorang jenderal Romawi bernama Gaius Marius. Nah, Marius ini berbeda dari para pemimpin Romawi sebelumnya. Dia dikenal tegas, disiplin, dan punya visi yang jauh ke depan. Marius sadar bahwa sistem militer Romawi yang sudah usang menjadi salah satu penyebab kekalahan di Arausio. Maka, ia pun bertekad untuk melakukan perubahan besar-besaran di tubuh militer Romawi. Kira-kira apa saja ya yang diubah oleh Marius? Bagian 9. Reformasi militer. Marius, sebuah era baru bagi legiun Romawi. Reformasi militer yang dilakukan Marius ini benar-benar total. Ia tidak segan-segan mengubah sistem perekrutan, pelatihan, sampai struktur organisasi militer Romawi. Salah satu perubahan paling penting adalah sistem perekrutan tentara. Kalau dulu, hanya warga negara Romawi yang kaya dan punya tanah yang boleh menjadi tentara, sekarang Marius membuka kesempatan bagi semua laki-laki Romawi Bagian 10. Warisan Arausio, pelajaran yang dipetik dengan mahal. Perang Arausio memang menjadi mimpi buruk bagi Romawi. Tapi di balik kekalahan telak itu, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Romawi belajar bahwa meremehkan lawan dan tidak kompak bisa berakibat fatal. Selain itu, reformasi militer yang dilakukan Marius juga membuktikan bahwa adaptasi dan inovasi itu sangat penting untuk menjaga kekuatan militer. Berkat reformasi Marius, legiun Romawi menjadi semakin kuat dan disegani di seluruh kuno. Bagian 11. Arausio dalam konteks sejarah militer Romawi. Perang Arausio adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah militer Romawi. Kekalahan di Arausio menyadarkan Romawi akan kelemahan mereka dan memaksa mereka untuk berbenah diri. Reformasi militer yang dilakukan Marius tidak hanya membangun kembali kekuatan militer Romawi, tetapi juga mengubah wajah legiun Romawi selamanya. Jadi, meskipun berakhir dengan kekalahan memalukan, Perang Arausio justru menjadi cambuk penyemangat bagi Romawi untuk bangkit dan menjadi kerajaan adidaya yang tak terkalahkan. Bagaimana? Seru kan ceritanya?